kanan sini ya. Oi. Tapi nggak lama, karena saya langsung lari setelah ada kerasa yang megang kaki gitu. Kaki saya tuh kayak dipegang gitu. Kaget, jadi kayak pap, loncat, saya langsung lari. Dan setelah saya lari dari Villa Panggung itu, saya udah mutusin udahlah sampai sini aja. Saya udah nggak kuat kan. Ya udah saya turun. Itu udah posisi take off. Siaran langsung tuh udah selesai, live streamnya udah beres. Nah, selama perjalanan turun ke bawah, itu pocong tuh ada di belakang sebenarnya. Saya ngeliat, tapi saya nggak mau hirauin itu, nggak mau nengok ke belakang. Udah tetap fokus jalan. Pamitan sama penjaganya setelah sampai di depan penjaganya ya. Saya pamitan, tepat di jam 10 itu saya pulang dari tempat itu. Nah, bukan hanya di villa aja sih, bukan hanya di Cilegon Anyer aja, melainkan saya pernah tur ke Kota Bandung, Jawa Barat. Itu saya tertarik sama satu lokasi Kampung Gajah. Nah, jadi ceritanya di Kampung Gajah ini memang udah kosongnya udah lama ya, mungkin karena bangkrut kali. Karena kan Kampung Gajah ini sebenarnya tempat wisata kolam renang, wisata kebun binatang, dan wisata flora lainnya. Nah, saya dapat rekomendasi tempat itu tuh dari salah satu teman saya yang asli orang situ juga. Dan saya diantar sama beliau untuk diurus perizinan agar saya bisa syuting di situ. Setelah semuanya beres, pas di jam maghrib, saya udah mulai take video. Jadi ngambil video dulu untuk saya upload biasanya. Nah, setelah dari situ, itu belum muncul keanehan sama sekali. Nah, saya mulai itu dari pintu depan. Jadi pintu depan itu gapura gede banget, tulisan Kampung Gajah. Nah, terus setelah ngelewatin gapura itu ada patung gajah. Memang itu landmarknya ya, monumennya lah, ciri khas Kampung Gajah tersebut. Nah, saya mulai dari situ. Pas udah jadwal saya jam 8. Take video, jalan, belum muncul keanehan. Tapi herannya, sore itu rame sebenarnya tempat itu. Tapi kalau udah lewat jam setengah 7 atau jam 7, itu udah bener-bener sepi, nggak ada orang. Nggak tahu kenapa. Udah, saya nggak mau mikirin hal itulah, nggak mau mikirin yang aneh-aneh. Saya fokus sama penelusuran saya di situ. Jalannya agak nanjak, ngelewatin gapura, terus ngelewatin patung di bagian atas, terus di sana itu ada kayak perempatan gitu. Nah, saya ngambil rute yang sebelah kiri karena yang mau saya ambil tuh yang di sebelah kiri kan. Nah, di sebelah kiri itu ada kolam renang di situ, tapi agak jauh. Jadi saya harus jalan kurang lebih 5 menit dari perempatan itu. Nah, setelah saya jalan dari perempatan, ketemu perempatan lagi, belok kanan itu udah ke kolam renang. Nah, saat saya masuk ke kolam renang itu, di sini nih udah mulai janggal. Janggalnya adalah ada kayak aktivitas yang berenang, kedengar di telinga saya, kayak ada yang main air, mungkin tertawa lah di situ. Ada kayak suara ketawa gitu. Tapi saya nggak mau fokusin pikiran saya ke situ, tetap fokus dengan penelusuran saya hiraukan suara-suara mereka. Saya menjelaskan detail ke penonton bahwa kolam renangnya itu terbengkalainya itu udah lumayan cukup lama, kurang lebih udah 7 apa 10 tahunan lah, kurang lebih ya. Seingat saya waktu itu. Dan airnya itu udah hijau, udah kayak hijau gitu, kayak lumut ya, udah kayak lumut. Saya nggak lama ngelilingin situ, kurang lebih nggak nyampe 10 menit, langsung keluar dari kolam renang, balik ke belok kanan, karena kan itu perempatan. Kalau dari perempatan patung itu kan saya ke kiri. Nah, kalau dari perempatan kolam renang saya ke kanan. Ini saya ngambil jalan lurus. Nah, jalan lurus itu ada dua tempat, yaitu itu jalannya tuh turun curam kan. Gua Lalai nyebutnya. Kalau orang sana nyebutnya Gua Lalai. Nah, jadi Gua Lalai ini tempat bertapa. Tempat orang-orang melakukan pertapaan atau pesugihan atau niat mereka ke situ tuh untuk apa gitu. Dan saya coba ngetes keberanian saya untuk ke Gua Lalai, karena
banyak beberapa teman-teman juga yang pernah ke situ itu nggak ada yang sanggup di situ di Gua Lalai itu. Okay. Dan saya coba masuk, memang agak sempit jalannya, cuma muat untuk 1 orang. Kayak jalan-jalan semak belukar gitu, jalan nanjak, dan herannya banyak pohon bambu. Itu sepanjang kanan kiri saya itu pohon bambu semua. Nah, kalau nggak salah durasi dari jalan aspal ke Gua Lalai itu ngabisin waktu 10 menit perjalanan karena lumayan jauh kan. Setelah saya sampai di Gua Lalai itu jadi di situ ada 1, 2, 3, ada 3 goa. Nah, goa yang pertama itu goa yang biasa dipakai untuk bertapa atau orang semedi lah. Itu agak kecil goanya. Nah, goa kedua itu lebih gede dari goa pertama. Itu sama dipakai untuk semedi juga. Mungkin untuk orang-orang ngilmu lah kalau kata orang versi saya. Nah, goa ketiga itu sama. Goa dipakai untuk bertapa juga, tapi bedanya di situ ada mata air. Menariknya di situ, setelah orang melakukan pertapaan di gua tersebut, kalau setelah bertapa terus kita minum airnya itu, katanya air itu tuh ada pengasihannya. Itu. Nah, ini belum ada kejanggalan sama sekali kan? Belum ada kejanggalan sama sekali. Ya udah, saya berusaha positive thinking, dan setelah saya masuk di gua itu, ngelihat ada mata airnya sama ada 1 bambu nyebrang ke dalam. Itu ada lagi sebenarnya, tapi saya nggak mau ke dalam sana. Kenapa? Karena kalau saya masuk sinyal saya udah hilang. Oh, soalnya kan live ya. Soalnya posisinya siaran langsung live gitu kan. Nah, udah, setelah itu saya keluar dari gua itu. Setelah saya keluar, saya dikagetin 1 hal tentang pas saya mau arah pulang dari gua tersebut, itu saya dikagetin sama 1 sosok hitam, tapi dia kayak pakai mahkota, seakan-akan dia itu mirip Prabu Siliwangi. Itu di depan mata saya lihatnya, sementara di kamera sama sekali nggak nampak. Ya kan, nah setelah itu